Selamat pagi, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan dari KMMB dan juga dari Ijma Ans Indonesia. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini untuk webinar series 4. Jadi eh, kita refresh lagi ya materi di minggu lalu. Kalau di minggu lalu kita membahas mengenai parenting strategi dan juga mungkin membahas parenting untuk mengkoordinasikan dan juga mengelola unit bisnis. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai scope of economy dan juga scale of economy. Nah, pada pagi hari ini, speaker pertama kita ada Bapak Muhammad Badawi selaku Direktur dari KMMB dan juga ada Mbak Cindy Paulina selaku Associate Consultant dari KMMB. Mungkin saya beri sedikit intro ya untuk webinar pada pagi hari ini. Jadi di pembahasan untuk pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai scale of economic serta scope of economic. Selain itu kita juga akan membahas mengenai integrated culture framework. Jadi ada sebuah kutipan dari Harvard Business School yang menghasilkan sebuah paper bahwa sebuah budaya itu ternyata penting bagi organisasi karena apa? Ketika budaya ini itu bisa terimplementasi dengan baik, kita bisa menghindari yang namanya culture eat strategy for breakfast. Nah, mungkin menyingkat waktu juga karena ini hari Jumat ya, waktunya terbatas dan sebelumnya saya selalu lupa nih memperkenalkan diri. Jadi kalau di minggu kemarin mungkin ada Bapak Ibu yang sudah join webinar kita pada pagi hari ini sudah mengenal saya. Nggak apa-apa, saya perkenalkan lagi diri saya pada pagi hari ini. Jadi perkenalkan, saya Balkis Aldila Batubara, Associate Consultant dari KMMB. Pada pagi hari ini akan memoderatori webinar series keempat kita dengan tema Economic of Scale dan Economic of Scope. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Badawi mungkin memberikan sedikit intro sebelum memulai pembahasan materi pada pagi hari ini. Pak Badawi, saya persilahkan. Oke, selamat pagi Dila. Apakah suara saya terdengar cukup jelas, Dila? Selamat pagi Pak, terdengar jelas Pak. Oke, pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung di webinar series ya. Ini series keempat terkait dengan korporat strategi. Nah, memang pada rangkaian series itu kita akan membahas semua topik ya yang terkait dengan strategi pada level korporat. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kalau minggu lalu kita bicara parenting strategi, kenapa kita butuh parenting? Karena memang biasanya korporasi-korporasi ini punya banyak anak usaha gitu ya, anak perusahaan, subsidiaries dan lain-lain. Maka perlu strategi parenting. Nah, pada hari ini kita di series keempat itu akan membahas tentang economy of scale gitu ya dan economy of scope. Nah, kenapa sih ada skala ekonomi dan ada ruang lingkup ekonomi? Nah, ini menjadi penting. Seringkali kita perhatikan ya Bapak Ibu, sebuah grup bisnis ternyata punya perbankan, dia punya rumah sakit, dia punya perguruan tinggi, dia punya kalau kita bicara eh, apa namanya FMCG, di situ ada minyak gorengnya, ada kecap, ada tepung, ada mie instan gitu. Nah ini kenapa ruang lingkup ekonomi itu harus dibuat? Ternyata ada tujuannya gitu. Nah hari ini kita akan membahas hal-hal seperti itu. Oke, seperti itu Dila. Ya, mungkin ini refresh kembali materi waktu kuliah ya Pak. Jadi waktu saya kuliah dulu S1, kita tuh belajar tentang dulu itu ada yang namanya law of diminishing return, kita belajar tentang grafik, ya. Kita juga belajar tentang economic of scope, economic of scale. Dan dulu kan mungkin ketika awal-awal masih maba itu kita masih belajarnya sifatnya deskriptif. Nah, sekarang ini kita akan belajar dari segi grafiknya itu seperti apa. Terus kemudian mungkin dari Pak Badawi dan juga dari Mbak Cindy Paulina akan memberikan insight satu dua kasus terkait dengan penerapan economic of scale maupun economic of scope. Baik, mungkin untuk materi kita pada pagi hari ini, yang pertama saya serahkan pada Mbak Cindy Paulina ya sebagai Associate Consultant di KMMB. Halo, selamat pagi Mbak Cindy. Selamat pagi Mbak Dila. Sehat Mbak Cindy? Alhamdulillah sehat. Apalagi tadi pagi hujan ya Mbak. Di Surabaya sih tepatnya hujan. Sejuk jadinya udah. Ya, Alhamdulillah. Semoga hujan terus ya Mbak. Iya, Sudah tidak Surabaya. betah dengan panas ini. Iya. Terus kan. Ya. Ya.
Baik. Bisa dimulai gimana Mbak Dila? Oh iya, iya kita mulai saja pada sekarang ya Iya, 9.15 karena Jumat ini waktunya cukup cukup singkat ya. Mungkin iya. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan setelah ini ada istilahnya ada agenda untuk ibadah Jumat dan juga ada agenda lain. Mungkin silakan Mbak Cindy Iya. dimulai pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Mbak Dila atas kesempatan waktunya. Saya menyapa dulu mungkin ya buat rekan-rekan, Bapak Ibu dan teman-teman yang ikut hadir di website kali ini. Eh, untuk kali ini kita akan membahas mengenai applying business segmentation to build economic of scale. Jadi tadi udah disampaikan ya oleh Pak Badui bahwa bagaimana kita bisa membangun economic of scope atau hingga economic of scale gitu. Tapi dari semua itu kita harus lihat dulu nih Bapak Ibu dan rekan-rekan. Awalnya itu gimana untuk merujuk ke economic of scope atau economic of scale. Oke, bisa di next mungkin ya slide-nya. Iya. Di sini kalau sebelumnya itu ya, kalau atau pantau bahasanya tak kenal maka tak sayang gitu. Ini tuh persis kayak bisnis gitu. Ketika kita belum mengenali bisnis kita nggak bisa untuk meramut ataupun untuk sayang sama bisnis kita. Kita harus kenali dulu. Artinya itu define your business gitu. Bisnis apa yang ingin bisnis apa yang sedang kita ingin kerjakan, bisnis apa yang sedang kita ingin bangun gitu. Kita melihat dulu, melihat apa core kompetensi kita. Core kompetensi kita tuh apa? Agar kita tetap fokus inline dengan jalan yang kita arahkan gitu. Contohnya kayak seperti hubungan. Kalau generasi milenial sekarang gini, mau dibawa kemana sih hubungan kita, Beb? Gitu ya. Itu. Jadi kalau nggak ada kepastian, nggak ada bahkan hubungan itu digantung, gimana? Menurut Mbak Bagis gimana? Apakah perlu itu sebuah kepastian itu? Gimana Mbak Bagis? Mungkin Mbak Aduh, Bagis yang generasi milenial juga ya seperti kita. ya Mbak Cindy, mohon maaf sebelumnya. Selama 23 tahun saya hidup, saya tuh belum pernah menjalin hubungan asmara seperti itu ya. Tapi memang kalau di umur sekarang ini, benar seperti Mbak Cindy mention sebelumnya ya, dalam sebuah hubungan pun yang kita perlukan, kalau bagi saya, tentu kepastian sih Mbak. Betul sekali ya Mbak Bagis. Karena nggak ada kepastian, hubungan pasti stagnan di situ. Kita nggak tahu mau maju juga nggak ada kepastian, mundur tapi juga nggak mundur gitu. Jadi stagnan di situ. Sama seperti halnya bisnis gitu. Jadi di bisnis itu kita harus tahu dulu apa bisnis kita kenali dulu. Setelah kita kenali dulu, kita beri kepastian. Dengan cara apa kita beri kepastian? Kita kasih arah dan tujuan. Mau apa di ke depan itu? Dengan cara kita menentukan juga visi misi perusahaan gitu. Visi misi juga mungkin kalau bahas visi misi ya Bapak Ibu wah butuh waktu yang cukup banyak gitu. Bahkan bisa satu buku kita kalau bahas visi misi. Tapi di sini mungkin saya lebih kayak secara garis besar gitu. Dimana kalau sebelum kita untuk mengarah supaya kita inline dengan yang apa yang kita tuju ke depan, supaya kita fokus dengan tujuan kita tentukan visi misi. Di visi misi pun juga kita harus melihat juga visinya harus smart gitu ya, spesifik, measurable, ataupun harus terukur gitu. Contohnya kalau kita lihat di sini ada namanya Erigo. Bapak Ibu mungkin tahu ya bisnis tentang Erigo, style brand fashion lokal di situ. Kita jika melihat Erigo ini bukan ikan ya sekali lagi Bapak Ibu, mungkin kita bisa ambil apa contoh gitu adalah Erigo. Di sini Erigo bahkan terakhir lihat itu kan udah tampil di ikan di luar negeri ya udah bahkan udah go internasional gitu brandnya gitu. Di sini Erigo itu sebelum dia mencapai titik sekarang, dia juga melalui beberapa step yang membutuhkan lebih lebih dan lebih sehingga dia sisi saat ini. Jika kita melihat Erigo, Erigo itu menampilkan fashion yang ingin ditampilkan adalah stylenya, style apa ingin dicapai apa ya, style yang diinginkan orang-orang terutama generasi milenial mungkin ya untuk ketika traveling dia itu tetap style gitu, tetap tidak apa ya penampilannya tetap benefit ataupun nyaman dilihat gitu kan. Jadi Erigo itu dia melihat membuat visi yaitu campaign traveling with Erigo sehingga di situ Erigo itu mereka menggait ataupun menggunakan brand ambassador yang
mempunyai brand image atau mempunyai image dia itu sering travel gitu. Bahkan diambil beberapa contoh iklannya, dia itu take di beberapa lokasi di Indonesia. Hal itu pun juga mendukung untuk Erigo apa ya, mencapai visi misinya dia bahwa dia itu ingin menunjukkan bahwa style Erigo ini cocok untuk traveling gitu. Bahkan juga berpengaruh terhadap pariwisata di Indonesia. Karena kenapa? Mereka juga tag-nya juga diambil di daerah-daerah Indonesia gitu. Itu salah satu contoh di Erigo. Sehingga kenapa penting banget kita untuk menentukan visi misi karena kita harus tahu apa arah tujuan kita ke depan gitu. Selain itu, setelah kita mengenal bisnis kita tahu arah tujuan kita, tidak lupa dengan values. Values ini juga akan mengarah pada budaya yang dibentuk oleh perusahaan. Budaya juga penting. Kenapa budaya itu penting? Karena dengan nilai-nilai, norma yang terbentuk dalam organisasi kita atau perusahaan kita itu akan membantu kita untuk mencapai visi misi atau mencapai tujuan kita ke depan begitu Bapak Ibu. Kenapa kok budaya ini juga penting gitu? Bahkan menurut Goals tahun 2018 ini atau terlihat mungkin ya di layar Bapak Ibu bahwa pemimpin yang terbaik adalah mereka yang sepenuhnya menyadari mengenai budaya di perusahaan mereka gitu. Karena kenapa? Karena pemimpin yang baik itu bisa beradaptasi dengan budaya karena dengan budaya nilai-nilai akan mendukung misi yang kita ingin capai gitu. Dan terlihat di sini, wah udah ada grafik gitu Bapak Ibu udah kayak ini apa budayanya kok banyak banget gitu ya. Ada kuning, hijau, oranye gitu ya Bapak Ibu ya. Mbak Bakis mungkin udah kalau udah punya bisnisnya gitu, wah masuk mana ini budaya saya kok banyak banget gitu. Wah, ini udah ada pertanyaan juga nih. Bagaimana posisi budaya perusahaan Anda di mana posisinya gitu. Baik. Di sini terlihat di grafik ini eh, ada grafik di sini ada independent yaitu interaksinya independence atau interdependence gitu Bapak Ibu. Independence dalam artian dari tidak ketergantungan. Sedangkan kalau interdependence ketergantungan apa sih maksudnya ketergantungan gitu ya Mbak Cindy gitu. Kenapa harus berketergantungan ataupun tidak berketergantungan gitu. Apa sih bedanya gitu? Kalau independence itu ibaratnya kalau kita gampang ya ambilnya gitu. Contohnya kayak kita punya bisnis sendiri ataupun setiap kita saya punya restoran gitu ya. Setiap apa yang saya ingin tambahkan di menu menu restoran saya itu tidak akan berpengaruh terhadap perusahaan lain gitu karena saya fokus pada meningkatkan value di restoran saya gitu dengan menambahkan menu-menu baru gitu. Terus kalau interdependence berarti ada setiap langkah atau tindakan yang kita ambil itu akan berpengaruh terhadap perusahaan lain. Contohnya ini biasanya adalah holding subholding ya anak perusahaan sama induk perusahaan gitu. Dan di sini itu bukan juga bagaimana orang itu merespon stability atau flexibility gitu. Kalau flexibility berarti gimana perusahaan ini membuka sepintu sebesarnya untuk menerima perubahan ataupun menerima inovasi-inovasi baru. Kalau stability berarti dia tetap konsisten, ingin keadaan jadi kondisi konsisten. Di sini terlihat bahwa ada safety, ada order, ada caring, ada purpose, learning, enjoyment, result, hingga authority. Di mana kalau saya ambil salah satu contoh ya, Bapak Ibu atau rekan-rekan, di sini ada order. Nah, di sini ada order. Order ini itu kalau kita contoh ini kan ada di posisi interdependent sama stability. Kalau kita lihat order ini contohnya adalah kayak holding subholding gitu, anak perusahaan sama induk perusahaan, di mana budaya order ini ada peraturan-peraturan ataupun SK ataupun SOP yang mengikat perusahaan tersebut untuk memikirkan setiap tindakan ataupun keputusan yang mereka ambil gitu.
Kenapa? Karena setiap tindakan atau perilaku atau keputusan yang mereka ambil itu juga akan berpengaruh terhadap perusahaan induknya gitu. Sehingga perlu persetujuan, perlu agreement dari perusahaan induk. Sehingga budaya inilah disebut dengan budaya order gitu. Bahkan ada budaya purpose yang fokus pada tujuan gitu. Jadi di mana kondisi lingkungan perusahaan itu adalah ingin sama-sama mencapai tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai gitu. Learning itu biasanya perusahaan startup gitu ya. Jadi di mana kondisi lingkungan di sebuah organisasi atau perusahaan itu tetap ingin menambah ilmu, mencari belajar pengetahuan-pengetahuan baru sehingga mereka menciptakan ide-ide baru begitu. Enjoyment itu di mana kalau budaya enjoyment di mana kondisi suatu perusahaan itu lebih kayak bahagia gitu. Jadi tidak terlalu kaku. Terus habis itu ada result itu lebih ke titik fokuskan pada mencapai kinerja yang terbaik begitu. Ataupun authority juga berdasarkan dengan otoritas atau kekuatan dari seorang pemimpin seperti itu. Mungkin bisa di-next juga dari budaya ini juga ya mungkin Mbak Bagis ya kita bisa mengetahui gitu apa yang ingin kita kita definisikan mengenai bisnis kita itu dimaksud dalam budaya apa supaya mencapai visi misi kita. Namun dari sini kita bisa mengembangkan lagi untuk menciptakan segmen pasar kita ke depan begitu. Dari sini kita lihat untuk mendefinisikan bisnis kita juga harus terutama kita harus mengetahui dulu siapa yang terpuaskan, apakah pasar atau segmentasi kecil atau segmentasinya itu besar atau dalam artian secara demografi ataupun psikografi itu kita harus tentukan terlebih dahulu agar apa tadi yang setelah saya jelaskan di awalnya bahwa agar kita fokus pada tujuan tersebut untuk membangun kompetens untuk lebih unggul dibandingkan kompetitor. Kita lihat adalah contohnya Nike. Nike itu dia terlihat bahwa Bapak Ibu untuk industri sepatu itu Nike fokus pada sepatu sport gitu. Apakah Nike terkalahkan sama kompetitor? Kita lihat tidak ya mungkin karena kan Nike udah brand yang cukup besar gitu, yang udah cukup dikenal, apalagi di kalangan anak remaja milenial seperti Mbak Bakis ya Mbak ya. Gitu. Jadi Nike ini dia mempertahankan fokus dia tetap pada sepatu di sport gitu sehingga dia ingin meningkatkan capability mereka sehingga dia fokus dengan kompetensi mereka, dia fokus pada segmen pasar mereka sehingga saat ini dia bahkan menjadi brand yang besar juga seperti itu. Terus selanjutnya dari kita menentukan siapa yang terpuaskan, contohnya kita mau menggait segmen di generasi milenial ataupun segmen pasar kita mau ke usia yang lebih Gen Z atau gen milenial itu juga bisa harus ditentukan gitu. Setelah kita menentukan, kita harus mengetahui dulu apa sih kebutuhan karena setelah kita menentukan segmen itu, kita melihat kebutuhan dari konsumen kita itu apa gitu. Konsumen itu membutuhkan apa? Nanti kebutuhan ini akan menciptakan pilihan dua dari konsumen. Dari sisi harga dan dari sisi unik. Kita ingin kemana? Kita mau ke harga atau ke unik gitu. Kalau dari unik, kita bisa lihat contohnya adalah brand Chanel dan brand Dior. Dua brand ini adalah brand luxury ya bagi beberapa orang yang menganggap ini ada brand luxury juga. Dia bahwa kalau Chanel uniknya dia tuh lebih ke klasik desainnya, klasik, elegan, mungkin kayak Mbak Bagis mungkin suka ya, mau suka yang mana kalau Mbak Bagis, Chanel atau Dior Mbak? Suka semuanya, apalagi kalau dikasih. Wah iya, apalagi cewek-cewek gini ya Mbak Bagis ya. Wah kalau disai mantap gitu ya. Ya, betul. Kembali lagi di sini lihat bahwa Chanel ini lebih klasik dia desainnya, klasik, terus elegan gitu. Kalau Dior coba kita lihat, dia lebih mengunggulkan apa? Dia mengunggulkan desainnya.
keindahan desainnya, dia lebih menonjol atau dia lebih menunjukkan ketelitian dalam setiap pembuatannya. Kalau di sini ada K-pop, anak-anak milenial atau Bapak Ibu mungkin sudah masuk gitu ya. Saat-saat ini budaya-budaya Korea udah mulai masuk di Indonesia, mungkin udah asing lagi dengan dunia K-pop gitu. Kalau dunia K-pop ini kita ambil salah satu girl group yang terkenal, Blackpink gitu, gimana ya? Mungkin di sini ada Blink gitu. Di sini ada Dior itu menggait salah satu girl group di Korea yaitu Blackpink. Salah satu contohnya adalah Jisoo. Di teaser yang Jisoo sampaikan, dia melihatkan bahwa Dior ini mempunyai keunikan gitu. Keunikan apa? Dia melihatkan ketelitian setiap prosesnya, detail jahitannya. Itu menggambarkan bahwa Dior itu ingin menonjolkan keunikannya gitu. Ataupun dengan Chanel. Itu adalah kita melihat tentang unik gitu. Tapi kalau kita melihat tentang harga atau kita mau bersaing dengan harga yang tinggi atau harga yang sewajarnya dengan barang yang ada gitu. Kalau harga, mungkin harga yang tinggi kita lihat Chanel Dior gitu, begitu tinggi gitu ya, Pak Ibu. Tapi kalau sewajarnya kita mau lihat mungkin Charles and Kate atau kita lihat itu apa Elizabeth gitu. Itu kan kalau di kalangan mungkin mahasiswa yang mungkin masih pas-pasan gitu ya sangunya gitu. Jadi mending saya mending beli tas di Elizabeth udah masih masuk akal nih harganya daripada saya beli Chanel atau Dior gitu ya. Itu mungkin kita lihat dari sisi harga gitu. Dari ini semua kita juga perlu bagaimana kebutuhan pelanggan ini terpuaskan. Gimana kita eh, apa memenuhi kebutuhan pelanggan ini dari baik sisi harga atau mau lihat dari sisi unik gitu. Dari ini semua kita harus lihat apa apa kompetensi yang kita miliki, SDM apa, sumber daya apa gitu, keunikan apa yang kita miliki. Kita harus menguatkan itu terlebih dahulu. Kita kerahkan kita baik sisi SDM, keuangan, pemasaran ataupun bahkan dibutuhkan pelatihan-pelatihan ataupun mengenai konsultan gitu ya mungkin untuk strategi kedepannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Terus siap apa memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun segmen yang kita ingin guide seperti itu. Dan ini mungkin ada salah satu contoh lagi kalau kita lihat, ya baik, ini ada, maaf, kita lihatnya ada Canon. Kita lihat Canon di sini terlihat bahwa ketika sebelum era ke sini, mungkin kita nggak bisa di kepala kita tidak bisa kita tanamkan gitu. Apa sih brand Canon gitu. Tapi kalau saat ini, ketika kita bilang kamera, pasti salah satu brand yang ternyata di pikiran kita adalah Canon gitu. Kenapa kok Canon? Karena dia di era saat dia belum bisa bersaing, dia ingin meningkatkan. Dia tidak putus asa, dia tidak melihat segmen baru, tapi dia meningkatkan kapabilitas mereka, meningkatkan apa? Meningkatkan learning mereka, menguatkan sumber daya yang dia miliki supaya dia ingin tetap bisa bersaing, unggul dengan kompetitor mereka hingga pada saat ini dia bahkan ketika kita bilang kamera Canon bisa teringat di kepala kita untuk pertama kalinya. Itu adalah salah satu contoh dari definisi bisnis dan kompetensi gitu. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ya ke Mbak Bagis, gimana Mbak Bagis? Ya, oke Mbak Cindy. Tadi sudah dibahas ya mengenai kepastian, Chanel dan juga Dior. Jadi itu tadi salah satu contoh ya, bagaimana perusahaan itu berhasil mendefinisikan bisnis dengan baik. Jadi memang di materi pada pagi hari ini istilahnya reverse dari apa yang saya pahami sebelumnya. Jadi kalau di perkuliahan dulu, kita itu diajarkan define based on Abel's model tadi, what, kemudian who dan how, baru nanti kita akan menghasilkan competitive advantage, terus muaranya nanti ke corporate advantage. Tapi berbeda karena kita dari awal, dari series pertama itu membahas mengenai corporate strategy, maka yang kita definisikan terlebih dahulu adalah corporate advantage, baru kemudian tadi Mbak Cindy sudah membahas mengenai visi dan misi,
kemudian tujuan, dibahas juga mengenai budaya. Budaya ini salah satu framework yang baru ya Mbak Cindy. Karena sebelumnya itu saya belum pernah membaca mengenai Integrated Framework Culture by Boris Graysberg ya. Nah, kalau dimensi budaya yang saya ketahui itu contohnya dari Hofstede. Kalau Hofstede kan kita melihat budaya itu dari sebuah regional dengan berdasarkan dimensi-dimensi tertentu. Nah, ini malah sudah lebih canggih dibuatkan frameworknya. Bahkan sebenarnya itu ada itu ya apa istilahnya indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk menilai budaya sebuah organisasi. Dan kita berdasarkan pada bagaimana orang itu berinteraksi dan juga bagaimana orang itu merespon sebuah perubahan. Karena memang kalau di dunia yang saat ini Mbak Cindy memang yang kita perlukan itu sebuah agile bukan? Kalau kita lihat ya beberapa perusahaan itu kalau kita nggak bisa merespon sebuah perubahan, nggak bisa merespon sebuah istilahnya dinamika atau sebuah fenomena baru yang muncul. Mungkin tadi contohnya Nike. Nah, kita mungkin nggak akan bisa bertahan. Karena kalau dilihat-lihat lagi, nggak hanya Nike, bahkan Gucci, Chanel, Dior pun juga mulai ini ya mengeluarkan istilahnya spesifikasi produk sepatu olahraga gitu. Nah, mungkin uh, terima kasih ya Mbak Cindy atas materinya dan tadi menanyai mengenai kepastian Mbak Cindy. Jadi saya belum punya pengalaman. Nah, jadi saya cuma bisa jawab ya memang butuh kepastian. Udah gitu aja ini. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke materi berikutnya, di slide berikutnya kita break terlebih dahulu sebentar, 1-2 menit. Jadi di break ini mungkin saya mohon dibantu untuk sharing mengenai poster webinar series untuk minggu depan. Jadi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, kita selalu mengadakan webinar series di setiap hari Jumat pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi. Webinar series ini membahas mengenai corporate strategy. Dan minggu depan kami akan bahas mengenai diversification strategi bersama Bapak Muhammad Badawi selaku Direktur KMMB dan juga ada Mbak Widianti Ayunilasari selaku Associate Consultant. Kemudian selain itu di minggu depannya lagi kita juga masih membahas mengenai corporate strategi. Kalau minggu depan kita membahas mengenai diversification strategi, di minggu depannya lagi 2 minggu lagi kita akan bahas mengenai creating corporate advantage dan juga mungkin sampai series ke-12 akan bahas mengenai creating synergy. Ya, mungkin sebelum kita lanjut ke slide berikutnya bersama dengan Bapak Muhammad Badawi, saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, jangan lupa untuk mengisi link absensi. Kenapa? Karena di link absensi ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat webinar series serta mendapatkan SKP yang bisa digunakan untuk istilahnya menambah ilmu ya dari webinar series pada pagi hari ini. Oke, dan juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, apabila ada pertanyaan bisa dituliskan langsung di kolom chat atau kolom Q&A. Nanti kami akan pilih 2 pertanyaan yang paling pertama kali nulis pertanyaan ya, cepet-cepetan. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Siapa cepat nulis pertanyaan, dia yang akan dijawab terlebih dahulu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke materi berikutnya bersama Pak Badawi. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Oke, terima kasih Dila. Suara saya cukup jelas, Dila? Jelas, Pak. Ya, seru sekali ya. Tadi dibahas oleh Cindy tentang bagaimana budaya-budaya organisasi gitu ya. Ini menjadi semacam hal yang menarik ya, Dila ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita seringkali mendapatkan satu insight bahwa organisasi kita ini harus agile gitu ya. Organisasi kita harus adaptif. Tapi pertanyaannya sebetulnya apakah iya perusahaan kita memang didesain untuk adaptif, didesain untuk agile gitu ya. Nah, tadi kalau kita mencoba refer di materinya Cindy tadi ya, itu kalau perusahaan pada level kompleksitas eh, keterkaitan antar organisasi, let's say itu interdependence ya, artinya saling terkait dengan satu sama lain ya. Kemudian dari sisi fleksibilitas misalnya sangat tidak fleksibel, artinya sangat stabil. Nah, maka apa budaya yang cocok adalah order. Budaya order itu adalah kita penyesuaian antara perusahaan yang kita miliki dengan partner kita.
yaitu dengan supplier, dengan buyer, ya, dengan distributor dan lain-lain. Jadi bahkan kalau kita perhatikan di materi series kedua ada bargaining power, gitu ya, bargaining power of supplier itu bisa sangat besar sekali. Nah sekarang atau mungkin juga bargaining power of buyer, ya buyer bisa menentukan harganya. Maka kita nggak akan mungkin bisa adaptif karena sangat dikendalikan oleh supplier maupun buyer. Nah ini menjadi satu dilematis Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu perhatikan ada satu organisasi yang diminta untuk stabil, mengikuti SOP, mengikuti peraturan menteri misalnya, tapi diminta juga untuk adaptif dan agile. Sekalinya kita kreatif, nabrak aturan gitu ya. Ya, jadi kita harus bijaksana gitu ya dalam memahami organisasi kita ini cocoknya budayanya apa, ya organization development-nya apa, OD-nya seperti apa. Nah, itu nanti akan bergerak kepada struktur organisasi juga. Jadi kalau kita bicara teori industrial organization di series kedua, bahwa struktur itu akan menyesuaikan dari budaya organisasi itu. Kita mau agile atau kita mau regulatory fokus, ya, mengikuti SOP. Jadi kalau di pabrik misalnya, di factory, itu nggak bisa agile, nggak bisa adaptif, tapi yang bisa adalah order, mengikuti SOP. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan itu, maka sebetulnya sangat dekat dengan pengembangan strategi ke depan. Ya, kira-kira kalau organisasi kita ini stabil dan organisasi kita ini interdependence, artinya kita memilih budaya organisasinya order, gitu ya. Maka kira-kira strategi pengembangannya apa yang cocok? Nah, kalau kita perhatikan, ada salah satu alat yang bisa kita gunakan terkait dengan Igor matrik ya Bapak Ibu ya. Di Igor matrik ini kita ada 4 opsi ya, mulai dari apakah kita mau melakukan market penetrasi, apakah kita mau melakukan product development, apakah market development atau diversifikasi. Nah, tentunya ya budaya organisasi kita, struktur organisasi kita, apakah visible untuk melakukan pengembangan ini? Dikhawatirkan itu nanti tidak visible dan terlalu dipaksakan, gitu ya. Misalnya, kita mau fokus produk existing, ya sudah, kita tidak perlu pengembangan produk, gitu. Produknya ya ini aja, gitu, ya. Nah, dalam produk existing ini, pengembangan yang akan kita lakukan, apakah kita tetap bermain pada pasar yang ada, ya, ataukah kita membuat pasar baru, ya. Nah, pasar baru ini bisa bermakna regional, regionalnya baru. Kalau kita sudah menguasai Jawa, kita mau ekspansi ke Sumatera, misalnya begitu. Atau pasar baru ini juga bisa bermakna adalah segmen baru, ya. Yang selama ini kita bermain, kalau tadi istilahnya Cindy ada Gen Z gitu ya, Gen milenial. Ya, kita sudah efektif di Gen Z dengan endorse tadi apa salah satu grup Korea itu Jisoo misalnya, ya. Nah, kita misalnya mau segmentasi baru, ya kita segmentasi baru, kita lebih ke old money people atau mungkin ibu-ibu pejabat atau pengusaha gitu, maka mungkin saja Dior itu menjadi tidak menarik karena terlalu catchy, terlalu funky. Maka kita bermain pada segmen baru yang lebih old, yang lebih showing the prosperity gitu ya. Jadi channel itu mungkin akan menjadi salah satu opsi. Nah, bisnis kita ini kita harus jelas. Kita mau market penetrasi, artinya produk existing bermain pada Gen Z saja, artinya kreasi-kreasi kita kembangkan gitu ya. Kemudian produk-produknya ya kita diversifikasinya masih pada produk yang sama, tidak terlalu besar. Atau kita market development, jadi bicara segmen baru, ya lebih ke old money people, ke orang-orang dewasa, bukan lagi Gen Z atau milenial gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bermain pada existing produk, Bapak Ibu, ya, entah itu market penetrasi maupun market development, maka kira-kira yang paling ideal di dalam struktur organisasi kita, kalau kita refer pada materi sebelumnya adalah kita harus ada satu divisi khusus yang itu berkaitan sama NPD, ya, not New Product Development.
Ya, apakah ini nanti menjadi perhatian khusus atau tidak, itu akan menentukan keberhasilan sustainability dari perusahaan kita. Ya, kalau misalnya NPD ini menjadi satu backbone, ya, backbone pada keberhasilan perusahaan dalam mengembangkan produk, maka ya sangat mungkin ini menjadi superintendent atau mungkin bahkan bisa handing off, gitu ya. Kalau kita sudah handing off, maka pengelolaan dari new product development ini bisa lebih spesifik. Maka kita berikan kewenangan untuk mengelola produk itu seperti apa. Ya, apakah mungkin kita akan meng-hire, misalnya kalau tetap market penetrasi, kita meng-hire beberapa brand ambassador, misalnya kayak Shenho atau Leminho misalnya begitu, atau mungkin K-pop, ya, beberapa grup-grup Korea misalnya demikian. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menarik, gitu ya, hal yang menarik. Nah, atau kita dalam NPD ini juga akan membuat produk baru, ya. Jadi produk baru itu kalau tadi kita pakai Jiso misalnya untuk penetrasi, nah produk baru ini relevannya sama siapa sih asosiasinya gitu, ya. Asosiasinya sama siapa? Jadi kalau misalnya produk baru itu ternyata meskipun pasarnya sama ya Bapak Ibu ya, existing market, produknya sama, tapi dia lebih kepada maskulinitas, misalnya demikian. Produk lama kita itu lebih ke feminim misalnya, ya. Jadi suasana-suasana atau warna atau brand komunikasi itu lebih kepada feminim, ya. Jadi lebih ke apa namanya, lemah lembut begitu ya. Kemudian kita punya produk baru yang lebih maskulin, yaitu lebih gentleman, lebih berani, suasananya atau warnanya lebih strong gitu ya. Komunikasi produknya juga lebih eager pada sebuah tantangan gitu. Nah ini siapa kira-kira brand ambasadornya? Misalnya demikian. Maka product development itu juga sangat penting kalau kita mau bermain pada existing market, ya, existing market tapi produknya beragam, ya, produknya beragam. Nah, nanti kaitannya pada skala ekonomi kita. Kita kalau produksi satu tas, misalnya let's say kita bicara tas gitu ya. Satu tas produksi production line, memproduksi 100 produk dengan memproduksi 200 produk dengan pola yang motif yang hampir sama, hanya saja mungkin warnanya yang akan berbeda karena satu feminim, satu gentleman misalnya begitu. Maka biaya produksinya akan lebih mudah, ya, akan lebih murah. Kita bisa menekan. Nanti kita bicara tentang skala ekonomi. Ya. Nah, strategi ke berikutnya, kalau kita bicara product development, yaitu adalah diversifikasi. Ya, kita bicara diversifikasi untuk pasar baru. Ya, pasar baru. Misalnya kita contoh kasus di Indofood ya, Dila ya. Di Indofood itu ternyata setelah sukses membuat Indomie, ternyata dia juga mengakuisisi sebuah perusahaan mie kenduri, ya. Jadi kalau mie instan ini kan sudah satu paket sama apa namanya bumbunya gitu ya, sama penyedap rasanya gitu. Tapi juga membuat akuisisi, ya, sebuah produk mie instan, tapi yang hanya mie kenduri biasanya 1 kilo gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada acara hajatan kadangkala bikin itu gitu ya. Nah, mie kenduri ini ya itu adalah produk baru, produk baru untuk pasar baru. Misalnya kalau Indomie ini untuk anak-anak yang anak muda misalnya. Tapi kalau mie kenduri itu untuk rumah tangga atau mungkin juga acara-acara restoran, ya, yang bikin mie yang agak banyak. Nah, ini adalah produk baru, segmen baru. Ya, diversifikasinya demikian. Nah, ternyata anak-anak muda ini juga kalau kita bicara misalnya pelajar gitu ya. Nah, saya ingat waktu di luar negeri, ternyata ada beberapa beberapa pilihan gitu ya. Jadi kalau beasiswa kita lagi banyak, kita bisa beli mie-mie yang mungkin variannya lebih beragam gitu ya. Tapi ketika beasiswa itu mulai menipis, kita beli mie yang mungkin volumenya lebih besar tapi harganya lebih murah gitu ya. Maka ternyata Indofood ini juga akuisisi Sarimi ya kalau tidak salah ya. Nah, Sarimi yang satu bungkus isinya 2. Nah, itu ternyata diakuisisi juga oleh mereka.
Jadi segmentasinya berbeda, gitu ya. Nah, inilah dimaksud sebagai diversifikasi. Kenapa kita melakukan diversifikasi, melakukan development? Karena itu berkaitan sama ruang lingkup perusahaan, ya, skala produksi, sama juga meningkatkan potensi revenue yang bisa lebih besar. Saya rasa gitu, Dila. Ya, Pak. Ya. Jadi mungkin apa ya, Igor Ansoff Matrix ini sebuah insight baru, framework baru gitu, yang mungkin teman-teman konsultan juga dan juga Bapak Ibu istilahnya baru dengar ya untuk webinar series kita. Ya, mungkin Pak, tadi kan di strategi Igor Ansoff ini ada market penetration, product development, market development, dan juga diversifikasi. Terus tadi Pak Badowi juga mention nanti ini akan berhubungan dengan apakah kita akan memaksimalkan skala ekonomi atau kita memaksimalkan ruang lingkup ekonomi kita. Ya, mungkin kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ini nanti sedikit mikro ya, karena akan ada grafik-grafiknya dan juga nanti ada dijelaskan mengenai implikasinya terhadap strategi perusahaan. Mungkin lanjut ke slide berikutnya, kita bahas mengenai scale of economic, Pak. Bisa dipaparkan, Pak, karena ini Iya. sekaligus refresh materi sebelumnya sih, Pak. Kalau di kuliah dulu, kita tuh nggak sampai detail gitu, sampai ke grafiknya kan. Kita cuma diberikan materi, kita juga belajar kalau scale economic of scale, mohon maaf, atau skala ekonomik itu nanti impact-nya pada biaya per unitnya itu jauh lebih murah. Mungkin Pak bisa Oke. diberikan insight Pak. Iya. Terima kasih, Dila. Jadi skala ekonomi, Bapak Ibu ya, kita mungkin seringkali juga menjumpai kenapa sih satu perusahaan itu kok harus bikin produksinya banyak sekali gitu ya. Bahkan ketika kita sudah produksinya banyak, tim salesnya di-push gitu ya. Ini target penjualan harus selesai nih. Gitu. Ya, setiap bulan dievaluasi, kira-kira penjualannya sudah mencapai target apa belum gitu. Nah, kenapa? Karena semakin kita bisa menemukan titik ya, titik ini, titik Q2 ini, itu ternyata cost yang kita keluarkan itu bisa lebih kita tekan, Bapak Ibu. Ya. Jadi, kalau kita hanya produksi satu, maka pasti mahal, gitu ya. Tapi kalau kita bisa produksi lebih banyak, maka akan lebih murah. Maka kalau kita perhatikan di beberapa pabrik ya, itu ada pabrik itu yang kerjanya 24 jam. Jadi dibuat 3 shift, gitu ya. Saya ingat waktu saya di Taiwan, saya coba observasi di sana ada perusahaan akrilik ya, pabrik akrilik sheet gitu, lembar-lembar akrilik itu 24 jam produksi. Jadi di sana itu ada shift 3 kali, Bapak Ibu. Jadi 8 jam, 8 jam. Mesin tidak pernah berhenti. Nah, untuk mengejar apa? Untuk mengejar skala ekonomi. Ya, jadi itulah kenapa kalau Bapak Ibu perhatikan produk-produk dari Tiongkok ya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan harga-harga produk dari UKM di Indonesia. Karena perusahaan-perusahaan di Tiongkok itu bisa mencapai skala ekonomi yang sangat bagus. Ya, sangat bagus. Nah, ini menjadi tantangan Bapak Ibu bagi perusahaan Bapak Ibu. Kira-kira titik paling minimum ya, titik minimum di dalam skala ekonomi produksi perusahaan kita itu berapa? Nah, ini harus dicari. Nah, jadi kan saya perhatikan istri saya itu ya, istri saya kalau beli baju itu saya tanya kenapa belinya di Shopee atau di TikTok Shop gitu ya. Oh ternyata barang-barang ini impor gitu. Nah satu baju anak saya kemarin saya tanya harganya cuma berapa 70.000 itu udah dapat satu piece kalau tidak salah atau ini. Nah ini kalau kita hitung untuk biaya produksi di Indonesia menjahit baju itu ya saya kurang lebih kayak kemarin ada beberapa piece gitu ya beberapa pasang gitu under 100.000 Bapak Ibu. Nah, itu nggak cukup ya. Kita beli kain, biaya potong, biaya jahit, ya, biaya pengiriman itu nggak cukup angka segitu. Tapi kenapa produk dari Tiongkok itu jauh lebih murah? Ya, karena mereka produksinya besar-besaran, ya, produksinya besar-besaran.
Bahkan sangat mungkin karena produksinya itu besar, biaya yang dikeluarkan untuk produksi itu bisa ter-backup atau sudah cukup atau sudah BEP ketika dijual di Tiongkok atau dijual di Tiongkok dan Malaysia misalnya. Nah, ketika dikirim ke Indonesia, sangat mungkin biaya yang kita bayar itu hanya 50% dari biaya transport. Kenapa tidak ada biaya untuk produksi? Karena biaya produksi sudah ter-backup di dalam penjualan yang ada di Tiongkok atau di Malaysia, misalnya demikian. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya perusahaan kita ini ingin meningkatkan skala ekonomis, otomatis di dalam struktur organisasi harus ada satu divisi khusus untuk meningkatkan kuantiti di dalam produksi itu. Ya, jangan dicampur-campur, gitu ya. Terus tadi in konteks budaya organisasi, apakah ini fleksibel ya tadi ya, fleksibel, kemudian stabil, kemudian ini saling terkait atau interdependen, ya. Kemudian ini independen. Nah, kalau kita bicara skala ekonomi yang kuat, maka kita harus pastikan kita stabil. Supaya apa? Tidak begitu banyak perubahan dalam proses bisnis kita. Ya. Kemudian supaya skala ekonomi kita efektif meningkat, maka kita juga harus interdependen, ketertarikan. Ya. Suppliernya harus aman, karena contoh kita bicara Indofood, Indomie itu tidak akan sukses kalau tidak ada Bogasari, Bapak Ibu. Karena Bogasari ini yang mensuplai tepung, ya. Kemudian distribusi, ya. Kita tahu sekarang di berbagai tempat ada Alfamart, ada Indomart. Itu adalah salah satu skenario untuk percepatan distribusi produk kepada end user, ya. Nah, kalau kita bisa interdependen antar entitas kita saling terkait kuat, ya, terlepas dari transfer pricing, terlepas dari soal pajak ya Bapak Ibu, kita nggak bicara itu gitu ya. Eh, itu menjadi efektif untuk meningkatkan skala ekonomi kita, ya. Jadi kalau kembali lagi tadi pada Igor Ansoff, apakah kita mau product development atau market development, maka ruang lingkup ekonomi ini menjadi salah satu opsi yang menarik. Ya, opsi yang menarik. Saya perhatikan ada salah satu tim ya di KMMB itu menggunakan sepatu produksi di Pasuruan dengan merek lokal gitu ya, merek lokal. Kalau tidak salah logonya begini ya, merek lokal. Pertanyaannya, kenapa pabrik di Pasuruan itu dia harus memproduksi sepatu merek sendiri? Padahal eh, pabrik itu juga memproduksi merek-merek yang lain, merek-merek yang sudah terkenal, Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu perhatikan ada industri namanya perusahaan Maklon gitu ya. Jadi ada Maklon kosmetik, ada Maklon baju, kita bisa bikin brand sendiri gitu ya. Karena apa? Itu adalah skala ekonomi. Bayangkan satu line ya, ini adalah produksi. Kalau kita bicara sepatu, misalnya ini penjahit, ini pemotongan, ya. Kemudian ini penjahitan, kemudian ini coloring, kemudian ini pengepakan, ya. Semakin banyak produk yang kita potong, entah nanti mereknya adalah merek A atau merek B atau merek C, itu tidak ada masalah di dalam pemotongan. Yang pasti pemotongan harus jalan, ya. Pemotongan harus jalan supaya skala ekonomi tercapai. Kemudian penjahit, ya kita jahit sepatunya. Juga sama, di dalam proses jahit itu tidak peduli ini merek A, B atau C. Yang penting proses penjahitan tetap rame supaya skala ekonomi tercapai. Ya, maka produk development ya dengan berbagai merek atau eh, produk market development itu menjadi salah satu opsi kalau kita ingin mencapai margin, kalau tadi bicaranya Cindy gitu ya, apakah kita mau bicara harga, ya? Kalau kita bicara harga, maka margin itu menjadi penting, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita bicara margin, kita mau bicaranya marginnya itu kecil atau besar, ya? Atau besar. Kalau marginnya kecil, maka kita jualannya volume, ya produk-produk retail. Maka kalau volume, maka produksi harus banyak. Ya, skala ekonomi adalah jawaban. Kalau kita mau meningkatkan volume, ya,
atau kita mau bermainnya besar. Nah, kalau marginnya besar, ya, maka ini bicaranya bukan lagi volume, tapi exclusivity. Ya, exclusivity. Nah, kalau exclusivity Bapak Ibu tadi dicontohkan produknya kayak Dior, ya, Chanel, mungkin yang lebih level up lagi Hermé gitu ya, mungkin Fendi dan lain-lain, itu tidak boleh pakai skala ekonomi. Nah, tidak boleh. Karena bicaranya marginnya besar. Kalau kita bicaranya luxury product atau luxury brand, maka tidak boleh skala ekonomi, harus selektif. Bahkan produknya itu harus sedikit. Ya mungkin hanya 1.000 unit di dunia gitu ya. Di Indonesia cuma satu misalnya. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi skala ekonomi ini hanya boleh dilakukan untuk perusahaan yang menerapkan skema marginnya kecil, maka kita bicara volume. Tapi untuk produk-produk luxury itu tidak boleh. Bahkan saya perhatikan untuk luxury brand, luxury produk, itu kalau barangnya itu tidak terjual, maka dibakar gitu ya. Jadi untuk menjaga exclusivity seperti itu ya. Jadi ini kaitannya ya Dila, berkaitan sama skala ekonomi. Jadi skala ekonomi ini tidak bisa serta-merta digunakan untuk semua jenis strategi Dila. Jadi kalau luxury luxury brand tidak bisa Dila. Seperti itu. Iya, Pak. Tadi sudah dikasih contoh ya, Pak. Contohnya itu ada Indofood ya. Mungkin teman-teman di sini kenalnya produk mie, Indomie. Ngomong-ngomong Indomie, sebenarnya saya lapar, Pak. Udah masuk jam makan ini kan. Jadi ya, memang di skala ekonomis ini kita istilahnya itu memproduksi dalam jumlah besar supaya nanti biaya per unitnya itu jauh lebih murah dan nanti akan berdampak ke marginnya. Marginnya itu memang kecil, tapi kita mainnya di volume. Nah, kalau memang tadi Pak Badawi sempat menyinggung barang-barang luxury seperti Dior, kemudian Chanel, ada Hermes yang paling high end, paling luxurious brand. Nah, kita memang nggak bisa pakai skala economics. Kita pakai yang berikutnya, yakni pakai scope of economics. Nah, mungkin tadi kita membahas mengenai Igor Ansoff kan ada 4 strategis. Kalau dikaitkan dengan skala ekonomi, kita reverse to market development. Nah, nanti ini tadi kan sudah diberi contoh ya sama Pak Badawi terkait dengan Indofood. Dia ada produk Indomie, tapi juga ada Bogasari, terus juga punya brand minyak goreng, ada brand kecap, ada produk saus dan juga bumbu-bumbu. Nah, ini nanti reverse-nya itu ke diversifikasi. Nah, diversifikasi akan kita bahas pada pertemuan di minggu depan. Jadi nanti rekan-rekan dari KMMB dan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk stay tune. Jadi kita selalu mengadakan webinar series di setiap minggunya di hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Ya mungkin kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan bahas mengenai scope of economy. Jadi kalau sebelumnya di skala ekonomis itu Bapak sudah mention luxury brand nggak bisa kita pakai skala ekonomis. Nah, apakah benar untuk luxury brand itu kita pakai scope of economics? Mungkin Pak Badawi, saya serahkan kembali untuk bisa memberikan insight kepada audiens. Oke, tadi disinggung juga ya sama Dila terkait diversifikasi. Nah, jadi di dalam Igor Ansoff tadi, Bapak Ibu, Ansoff Metric, maka ada posisi di sini yaitu adalah diversifikasi. Ya, diversifikasi ini, kita lakukan supaya apa? Supaya kita punya ruang lingkup ekonomi yang lebih besar. Nah, ini kita bicaranya adalah ruang lingkup sekarang. Ya, kalau tadi, Bapak Ibu, kalau tadi kita bicaranya skala ekonomi itu diagramnya U, ya. Nah, jadi semakin kecil produksi maka semakin mahal, ya. Tapi semakin banyak itu juga akan semakin mahal lagi, Bapak Ibu. Ya. Maka kita harus menentukan titik di mana paling murah. Nah, itulah yang dimaksud sebagai skala ekonomi, ya. Nah, skala ekonomi itu adalah ya, satu jenis produk, satu jenis produk. Meskipun nanti mereknya beda-beda gitu ya. Kayak tadi sepatu, satu jenis produk yaitu sepatu. Ya, proses bisnisnya sama. Jadi satu jenis produk, proses bisnisnya sama. Ya, maka ini adalah bicaranya margin tadi ya saya ulangi lagi. Nah, tapi
Kalau kita bicaranya diversifikasi pada posisi ini, Bapak Ibu, maka kita harus bicaranya ruang lingkup. Kalau ruang lingkup ekonomi itu bukan lagi satu jenis produk, tapi produknya beragam. Ya, tadi disinggung sama Dila, minggu depan kita ada materi diversifikasi. Nah, itu kita kasih preambul dulu di sini, ya. Kenapa diversifikasi penting? Oh, ternyata diversifikasi itu berkaitan sama ruang lingkup ekonomi, ya. Ruang lingkup, ya. Semakin banyak ruang lingkup, maka akan semakin murah, ya. Ini gambarnya agak ini ya, agak agak naik. Tapi sebetulnya yang benar gambarnya itu tetap turun, semakin turun. Nah, seperti ini. Tidak ada naiknya. Ya. Ini ada typo Bapak Ibu. Semakin turun. Artinya, semakin banyak produk yang kita produksi, maka biaya akan lebih murah. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Contohnya begini Bapak Ibu. Kalau Indofood misalnya produksi kecap, ya. Kemudian produksi mie instan, produksi apa lagi? Tepung, tepung ya. Ini kalau kita bicara skala ekonomi, ya, maka produksi kecap dengan kuantitas yang paling efektif maka akan lebih murah, ya. Ini kecap. Kemudian mie instan juga begitu. Memproduksi mie instan dengan skala tertentu akan lebih murah. Produksi tepung juga demikian. Dalam skala tertentu tepungnya akan murah. Nah, pertanyaan berikutnya, dalam sebuah industri, selain produksi, kita juga memiliki aktivitas-aktivitas bisnis yang lain. Misalnya apa? Distribusi. Nah, distribusi. Ya. Misalnya saya mau kirim nih, ya, perusahaan mau kirim kecap ke Gresik, gitu. Misalnya dari Karawang, gitu ya, dari Karawang ke Gresik, kirim kecap satu truk ke Gresik. Kemudian dari Karawang juga kirim mie satu truk di Gresik. Di Tepung juga demikian, dari Karawang ke Gresik. Maka kita butuh 3 truk, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ruang lingkup ekonomi, ternyata bisnis saya ini kalau saya kirim kecap ke Gresik, ternyata konsumen kecap saya itu juga butuh mie instan. Akhirnya saya bikin produksi mie instan. Loh, ternyata selain orang-orang itu makan mie instan, ternyata mereka juga butuh tepung. Ternyata tepung itu digunakan untuk bikin roti, bikin donat, misalnya gitu ya. Wah, ini mulai jam makan siang ya. Maka biaya produksi akan lebih murah Bapak Ibu karena kita hanya butuh satu truk, ya, satu truk yang isinya ada kecap, ada mie, ada tepung, ya, maka biaya produksi bisa kita tekan, ya, bisa kita tekan. Nah, inilah yang dimaksud sebagai ruang lingkup ekonomi. Apalagi kira-kira biaya marketing, biaya sosial media, misalnya biaya medsos. Kalau misalnya perusahaan kecap meng-hire satu divisi dalam struktur organisasi ada khusus kecap, gitu ya, maka kita meng-hire let's say 3 orang. 3 orang, misalnya UMR Jakarta 4 berapa 5,2 gitu ya, berarti sekitar 16 juta misalnya. 16 juta. Perusahaan mie ternyata juga butuh lagi 3 orang, butuh 16 juta lagi. Tepung juga gitu, 16 juta lagi. Nah, totalnya banyak banget ya Bapak Ibu ya. 16 kali 3. Berapa tuh ya? Berapa deal? Ya, 48. 50 berapa? 58 juta. 48. Iya, banyak sekali ya, banyak sekali ya. Nah, 48 ya. Tapi kalau misalnya kita membuat satu divisi ya di dalam grup holding atau bahkan kita bikin PT sendiri, PT khusus untuk medsos. Nah, medsos ini melayani internal perusahaan kita. Jadi kita hanya butuh berapa? Hanya 3 orang. Kita hanya 16 juta. Ya, kita hanya melakukan 16 juta untuk melayani perusahaan kecap, perusahaan mie instan, perusahaan tepung. Sehingga biaya promosi, biaya medsos, ya kita bisa tekan lagi, lebih murah lagi. Ya,
Dan bayangkan Bapak Ibu, kita bicara struktur perusahaan ya. Kalau misalnya gitu ya, ini sebuah induk perusahaan, ada perusahaan tepung, perusahaan kecap, perusahaan mie, dan ada lagi perusahaan media sosial. Kira-kira kalau perusahaan kecap itu bayar biaya medsos ke perusahaan medsos, ya, di perusahaan tepung ini menjadi cost, di perusahaan medsos ini menjadi revenue. Kalau kita konsolidasi ke induk, apa yang terjadi? Ya, maka uang kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri, gitu kan? Jadi duit kita nggak keluar. Nah, itulah sebetulnya tujuan dari ruang lingkup ekonomi. Ya, maka diversifikasi kalau kita bicara Igor Ansoff, metrik ya, diversifikasi is emas gitu ya. Jadi diversifikasi adalah sebuah keharusan kalau perusahaan mau meningkatkan skala ekonomi, ruang lingkup ekonominya agar biayanya bisa lebih murah. Maka Bapak Ibu kalau perhatikan kita kasus konglomerasi lain, misalnya Trans ya, Pak CT ya, CT Corp. Di CT Corp itu kalau kita makan di apa di Transmart atau di misalnya di Trans Icon, di situ banyak vendor-vendor ya, misalnya kayak Baskin Robin, kemudian apa Wendy, dan kita juga pakai kartunya itu kartu kredit Bank Mega, maka diskonnya banyak sekali Bapak Ibu ya, diskonnya banyak. Kenapa? Ya karena sebetulnya kalau diakumulasi di dalam holding, di grupnya holding, duit itu sebetulnya hanya set off, ya, cost-nya sangat kecil. Nah karena cost-nya sangat kecil, maka kita bisa kasih diskon. Kan orang Indonesia suka diskon ya. Apalagi Dila, misalnya tahun baru ada Black Friday ini Black Friday udah lewat ya. Misalnya dapat diskon 30%. Wah, pasti suka sekali itu. Saya rasa begitu, Dila, terkait dengan ruang lingkup. Iya, Pak. Mengenai diskon memang ini sudah waktunya kita memburu diskon sih, Pak. Karena kebetulan juga akhir tahun. Jadi mau tahun baru Masehi. Jadi mungkin saya juga mengapresiasi rekan-rekan dan juga Bapak Ibu yang hadir webinar pada pagi hari ini karena sebenarnya kan kalau hari ini tuh suasananya udah masuk suasana weekend ya, udah suasana masuk libur tahun baru. Nah, tapi masih semangat untuk hadir di webinar series pada pagi hari ini. Ya, mungkin ini karena keterbatasan waktu ya Pak. Terima kasih sebelumnya atas pemaparan materi terkait dengan matriks Igor Ansoff, terus kemudian scale of economics serta scope of economics. Kita lanjutkan pada kesimpulan dan mungkin langsung tanya jawab. Untuk kesimpulan mungkin saya kembali lagi dengan Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy. Iya, halo Mbak Dila. Iya, wah, udah sampai kesimpulan ya. Sangat menarik tadi udah dijelaskan dari Pak Badui ya. Iya, sangat Bagaimana? menarik. Iya, Apalagi bahasnya tadi ada bahas Nike, bahas ya. Erigo, bahas Iya. Dior, Chanel, Mas, terus juga tadi bahas Indomie ya. Ini Iya, udah iya waktunya betul. makan siang juga, jadi mungkin bisa dikasih ini Iya, salah. Cindy kesimpulan terkait dengan materi pada pagi hari ini. Apa saja sih yang kita bahas dari awal tadi jam 9 hingga tadi Pak Badawi Iya. terakhir membahas mengenai scope of economics. Iya, mungkin kalau dari slide ini udah bisa dibaca gitu ya, tapi mungkin saya simpulkan gitu. Jadi dari tadi yang mungkin awal tadi kita udah mendefinisikan di mana bisnisnya kita, terus kita harus membuat visi misi supaya terarah, berfokus ke tujuan. Terus kita juga harus didampingi dengan nilai-nilai budaya supaya kita bisa mencapai visi misi tersebut gitu. Dan tadi udah disinggung juga sama Pak Baduli ya dengan Igor Artsov kita mau market development atau product development atau kita bahkan bisa diversification gitu ya. Dan untuk perusahaan juga tidak saja mencakup skala ekonomis tapi juga harus ruang lingkup ekonomis yang mana disinggung bahwa skala ekonomis itu nggak bisa ya kalau luxury gitu ya, tapi kalau peran ekonomis mungkin bisa ke arah diversifikasi seperti itu. Jadi intinya mungkin di sini kita bagaimana membangun segmentasi perusahaan tersebut dengan juga membangun skala ekonomis dan hingga ke ruang ekonomis seperti itu Mbak Dia. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke Mbak Dia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cindy untuk kesimpulannya. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, karena kebetulan sudah ada yang menuliskan pertanyaan dari Mbak Salsa.
Saya bacakan pertanyaannya. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat baik. Sama-sama Mbak Salsa, mohon izin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, jadi Mbak Salsa ini menanyakan dua pertanyaan, Pak Badowi dan Mbak Cindy. Mungkin nanti bisa Pak Badowi yang memberikan jawaban atau juga Mbak Cindy atau saling berkolaborasi nih dua-duanya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana cara kita mengetahui apakah visi dan misi perusahaan yang telah dibuat sudah baik atau belum? Apabila dalam tahun keempat visi belum tercapai, apakah perlu diganti pada saat itu juga? Apakah perubahan visi misi ini krusial dan akan berdampak dalam pencapaian tujuan strategis perusahaan? Itu pertanyaan pertama. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, eh, bisa dijawab dulu ya Pak Badowi, Mbak Cindy? Mungkin mungkin Sidi silahkan mau sharing-sharing mungkin gimana sih cara mengevaluasi visi misi secara framework dulu mungkin ya. Dan mungkin saya bisa nambahkan seperti apa silahkan. Iya, mungkin terima kasih sebelumnya Pak Budi. Mungkin saya nambahkan nanti diberkat oleh Pak Badwi mungkin ya nanti gitu. Jadi gini tadi pertanyaan dari Mbak Salsa gitu ya. Jadi mohon maaf nanti pertanyaan sebentar saya lihat dulu bagaimana dikatakan visi misi itu baik gitu ya. Terus oh ini masih pertanyaan yang awal itu ya Mbak Dia, belum yang apabila dalam tahun keempat itu belum ya? Iya, Masih masih iya. bagian bagaimana Oke. cara kita mengetahui apakah visi dan misi perusahaan yang telah dibuat sudah baik atau belum. Iya, jadi sekali lagi tadi udah saya jelaskan dulu ya sebelum buat visi misi kita harus tahu dulu nih perusahaan kita bergerak di bidang apa gitu. Tujuan kita ke depan itu mau apa gitu. Nah, dalam membuat visi misi ini mungkin kita bisa tadi dari teori David and David ya mungkin dari teori SMART gitu. Kita harus lihat visi yang kita buat itu harus spesifik gitu. Kita mau apa ke depannya atau contoh di industri energi kita ingin menyediakan energi tingkat nasional gitu. Terus measurable kita ukur kita mau di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu. Dan spesifik ataupun terukur gitu. Kita mau mencapai visi ini dalam 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan seperti itu. Jadi mungkin setiap indikator atau setiap kata yang ada di visi itu kita harus melihat dari pola SMART itu kalau dilihat dari teori David and David ya. Dan sekali lagi visi itu juga harus mudah diingat gitu, mudah diingat. Kita harus bisa menanamkan dari setiap karyawan di organisasi atau perusahaan kita untuk selalu mengingat visi misi itu supaya kita lebih mudah menginjakan dari budaya sama visi misi kita gitu. Seperti itu mungkin bisa ditambahkan lagi mungkin dari Pak Badi. Terima kasih. Ya, itu kalau kita perhatikan di dokumen corporate plan ya, Cindy ya, Dila ya, di dokumen RJPP rencana jangka panjang perusahaan yang seringkali disusun sama KMMB untuk klien-klien kita, atau mungkin juga bahkan di organisasi development gitu ya. Memang salah satu indikatornya adalah SMART yang direkom sama Fred David ya di Strategic Management Professor. Eh, tapi just for make sure ya, soal vision statement itu memang sebuah janji ya sebetulnya ya, sebuah janji. Tapi kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu ya, di industri saat ini punya beberapa eh, mazhab ya. Kalau istilah saya itu mazhab ya. Ada satu perusahaan yang dia menciptakan vision statement itu simple. Bahkan tidak bisa dikatakan smart itu Cindy ya. Jadi ya tidak spesifik tapi simple. Kayak misalnya S&P, Standard and Poor's, itu simple. Dia perusahaan red, tapi visionnya adalah data analytic company. State clear. Global Standard Analysis gitu, data analysis, semacam itu. Mungkin kalau di KMMB, kita state clear-nya adalah kita ingin menjadi the best national consulting company. State clear. Nah, tapi juga ada beberapa company itu yang menggunakan pola vision statement itu panjang. Nah, kalau panjang memang spesifik, tapi sulit diingat. Sulit diingat. Nah, biasanya kalau BOD itu membuat visinya panjang supaya gampang diingat oleh pemangku kepentingan, karyawan semua level, itu membuat tagline. Biasanya gitu ya, tagline. Ya mungkin Cindy nggak ngerti apa visi misi alma maternya, tapi mungkin ingat tagline-nya. Tagline-nya sangat gampang diingat gitu ya. Sangat gampang diingat. Bahkan di berbagai forum
Kalau disebut nama kampus pasti langsung tagline-nya muncul. Ya, itu ada dua pola gitu ya. Jadi dalam membuat visi misi bisa short, artinya gampang diingat, atau panjang juga boleh, spesifik, smart, ya spesifik, measurement, apalagi A-nya itu apa? Achievable gitu ya, rasional dan time bound gitu. Tapi di lapangan kebanyakan C-level, shift level itu pengennya yang simple, gampang diingat, state clear. Jadi bangun tidur itu kalau ditanya masih ngantuk itu apa, Cindy? Visi perusahaannya langsung ingat gitu. Seperti itu. Jadi soal style ya. Kalau visi misi yang baik soal style. Tapi yang perlu diingat tadi disampaikan sama Cindy juga, visi itu harus state clear. Kita mau bisnis apa? Mungkin Cindy sekarang lagi nangani perusahaan energi. Apakah kita mau bermain batu bara atau biomasa? Silahkan, state clear. Ya kan? Misalnya Dila sekarang lagi nangani perusahaan proteksi apa namanya? Proteksi asuransi harus state clear juga, gitu kan? Vision statementnya clear. Jangan sampai hanya pialang. Nanti ini pialang apa nih? Pialang asuransi atau pialang saham nih? Harus state clear. Karena vision statement, visi itu adalah janji yang kita berikan kepada semua stakeholder kita. Begitu, Dila. Iya, mungkin eh, saya ringkas sedikit ya untuk Mbak Salsa. Jadi memang dalam menyusun visi dan misi itu istilahnya ada janji di dalamnya. Dan paling nggak kan agar janji ini bisa terpenuhi di masa depan ya dari awal itu kita ya menyusun visi dan misi sebaik mungkin. Kalau mungkin di KMMB ada kita pakai framework SMART atau mungkin juga nanti di periode-periode setelahnya atau di tahun-tahun depannya kita bisa menemukan sebuah metode baru gitu ya. Mungkin Pak Badawi dan juga Cindy. Dan mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi Mbak Salsa ini mengajukan dua pertanyaan, Pak Badawi dan juga Mbak Cindy. Nah, ini masih pertanyaan pertama, masih dalam lingkup pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apabila dalam tahun keempat visi belum tercapai, apakah perlu diganti pada saat itu juga? Apakah perubahan visi misi ini krusial dan akan berdampak dalam pencapaian tujuan strategis perusahaan? Mungkin saya kembalikan ke Pak Baduy atau Cindy, bisa dijawab pertanyaan dari Salsa. Ini siapa dulu nih? Cindy, Cindy dulu apa saya dulu nih? Ya, atau saya dulu mungkin nanti ditambahi Pak Oke, Badri gitu ya Pak ya. silakan Cindy. Ya. Ya kalau dari yang saya ini kan apabila dalam tahun keempat ya visi misi itu belum tercapai terus apakah langsung diganti atau gimana? Pertama-tama dilihat dulu nih kenapa kita harus evaluasi dulu kenapa apa yang salah gitu kenapa kita harus tidak tercapainya visi misi yang kita buat gitu kita evaluasi dulu permasalahannya kita tangani kita melakukan problem solving gitu kan apa sih yang dibutuhkan perbaikan apa tindakan apa yang perlu kita lakukan atau bahkan kita juga bisa melihat konsultan gitu ya kenapa ini bisa tidak tercapai apa permasalahannya gitu karena visi misi ini menjadi hal yang krusial gitu ya kalau bisa menjadi pilihan opsi terakhir gitu sehingga menurut kami itu lebih baik kita melakukan evaluasi terlebih dahulu gitu sehingga visi misi kita ketika melakukan perubahan visi misi itu dijadikan opsi paling terakhir gitu gitu mungkin bisa saya kembalikan lagi Pak Budi mungkin bisa ditambahkan gitu ya Pak Lita. Iya, betul. Yang disampaikan sini, kita harus evaluasi dulu ya, kenapa visi itu belum tercapai. Apakah visi kita memang tidak achievable? Artinya, achievable itu apa? Misalnya kita sumber dayanya, kalau bahasa kiasan saya, kita larinya 100 kilometer per jam. Ya. Atau mungkin 10 kilometer per jam. Ya. Kita posisi dari Jakarta, perjalanan kita 10 kilometer per jam, tapi kita pengen 1 jam lagi sampai Surabaya. Nah, itu nggak achievable itu kan. Nah, apakah memang visi di 4 tahun itu memang tidak achievable untuk dicapai? Artinya visi itu bisa jadi adalah visi 10 tahun ke depan, bisa visi 15 tahun ke depan. Di 4 tahun belum tercapai ya wajar, karena memang kecepatan langkah kita atau pace kita, velocity kita memang belum ke sana. Di tahun ke-10 akan tercapai. Tapi yang perlu dipastikan, apakah jalan perusahaan ini sudah tetap lurus atau melenceng? Kalau lurus, ya kita akan mencapai mungkin sekarang masih 40% gitu ya.
belum big win tapi small win gitu ya. Small win-nya sudah tercapai. Terus nanti tahun kelima mungkin sudah 50%, tapi ada progress step by step. Tapi kalau langkah perusahaan kita ini distorsi, melebar, melenceng di luar visi misi, maka ini jadi masalah gitu ya. Misalnya kayak Pertamina. Pertamina itu bisnisnya apa sih, Cindy? Mungkin berkaitan energi gitu ya. Tapi ternyata Pertamina ini juga jualan fashion, misalnya begitu. Jualan fashion atau jualan apa sepeda motor gitu ya, mau kayak Astra. Ya nggak mungkin karena visinya berbeda. Ya pasti kalau visi Pertamina pengen menjadi world class company atau let's say menjadi perusahaan yang bagus di bidang energi, kemudian dia jualan sepeda motor, meskipun sepeda motor itu juga menggunakan bensin ya, ya kan tidak sesuai, visi misi pasti nggak akan tercapai. Meskipun kita tunggu 20 tahun, 50 tahun ke depan nggak akan kecapai. Karena apa? Langkah perusahaan sudah tidak sesuai dengan visi misi. Itu yang pertama. Yang ketiga, betul lagi, kita harus identifikasi. Seringkali saya menjumpai praktek di lapangan, kenapa visi misi itu tidak tercapai? Karena stakeholder tidak merasa itu menjadi mimpinya. Ya, bayangkan kalau misalnya Dila diangkat menjadi tim di dalam sebuah sepak bola, gitu ya. Wah, sepak bola perempuan maksud saya mungkin ya, atau volley gitu ya. Tim di dalam sebuah atlet volley. Ya, harusnya kan mimpinya menjadi klub voli terbaik kan gitu ya. Tapi kalau mimpinya Dila itu bukan menjadi klub voli terbaik, tapi justru Dila ingin menjadi pemain catur terbaik, kayak tidak akan ada semangat Dila dalam membangun klub itu menjadi yang terbaik kan begitu. Jadi komitmen itu juga menjadi penting. Kalau kita perhatikan, ada temuan kami di dalam upper echelon teori, ternyata upper echelon, echelon atas itu sangat menentukan berhasil tidaknya capaian visi misi. Nah, tapi kan gini juga ya. Ini mohon maaf nih, ini cerita apa common practice ya. Ini cerita negatifnya ya Dila ya. Kan gini, misalnya kayak BUMN nih. BUMN itu kan tiap 5 tahun ganti. Ya kan? Dari tahun depan aja presiden mau ganti kan. Menteri bisa jadi ganti. Orangnya juga ganti lagi gitu. Sehingga kita sudah bikin visi misi, anggaplah 2023 sampai 2027 gitu ya di RJBP. Tahun depan itu pasti minta pergantian lagi. Karena visi misinya sudah berbeda. Maka itu hal wajar. Ya, kalau kasusnya seperti itu, maka kita lakukan rolling plan namanya. Jadi kita roll over, ya strategi kita rolling ulang, kita lakukan adjustment ulang sesuai dengan keinginan pimpinan maunya kemana nih, ya. Apakah misalnya gitu ya, kalau kemarin kita bicara jalan tol JTTS, jalan tol Trans Sumatera menjadi prioritas. Nah, apakah di 5 tahun ke depan setelah pergantian kepemimpinan Sumatera masih jadi prioritas? We never know kan? Bisa jadi karena menterinya dari Sulawesi, jadinya JTTS itu jalan tol Trans Sulawesi, bukan Trans Sumatera. Sangat mungkin. Ya, jadi visi untuk menyatukan Sumatera bisa jadi berubah menjadi menyatukan Sulawesi. Nah, itu kalau terjadi kasus seperti itu, solusinya apa? Solusinya ya kita lakukan rollover, namanya rollover. Strateginya dirubah lagi. Hal yang normal, hal lumrah. Kita di KMMB sering juga menangani kasus seperti itu. Ya mungkin Cindy juga tadi kaget pagi-pagi saya kasih info, ternyata kita tidak lagi ke Eropa kan, kita fokus Asia dulu di 5 tahun ke depan. Ya kenapa? Karena pergantian terus. Komisarisnya ganti tadi malam misalnya. Ya, begitu. Saya kembalikan ke Dilan. Ya, Pak. Memang visi dan misi ini dalam istilahnya implementasinya, konkretnya itu nggak semulus yang dibayangkan. Mungkin di awal sudah berjanji, berkomitmen mau mencapai A, tapi ternyata di pertengahan tadi contoh ada pergantian, ya pergantian pemimpin, terus kemudian nanti berdampak ke pergantian, eh, istilahnya kan kalau di BUMN biasanya kan RJBP itu turunan dari rencananya, istilahnya rencana induk negara gitu kan. Rencana induk negaranya ganti, otomatis RJBP ganti, ya visi dan misi ya ganti juga gitu. Tadi Pak Badoy sempat mention disebutnya rollover. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir dari Salsa ya Pak. Jadi memang Iya. pertanyaannya
eh, banyak, tapi memang runtut sesuai dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini, biar nanti juga jadi pengingat untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Jadi pertanyaan kedua ini, dari perspektif manajemen strategis, manakah yang lebih penting? Menjadi brand yang top of mind, jalur instan, tidak terlalu mementingkan branding, meskipun dikenal jalur viral atau identik dengan hal negatif, atau menjadi brand yang top of mind secara organik, namun membutuhkan waktu yang lama. Jadi mungkin ini juga relate sama fenomena sekarang ya Pak, karena kan sekarang udah banyak media sosial. Contohnya TikTok. TikTok itu kan kita sekarang balik lagi ke TikTok Shop. Jadi banyak pelaku-pelaku UMKM dan juga mungkin penjual-penjualan itu memanfaatkan, misalnya kalau di TikTok itu FYP. Kita memviralkan produk ini dulu, by FYP, kita tulis dimensionnya, FYP, baru nanti istilahnya brand kita itu terkenal, penjualan kita itu juga nanti akan meningkat. Ya mungkin terkait pertanyaan kedua ini, Cindy maupun Pak Badowi bisa jawab. Cindy silakan. Ya, Jawab dulu. ya mungkin. Baik. Ini tadi menarik ya gitu. Pertanyaannya tadi dari Mbak Dia juga dibilang FYP, FYP gitu kan. Apalagi di TikTok gitu sering banget ya produk-produk yang lewat gitu. Dari sini kalau saya lihat kenapa harus memilih gitu ya, mana apakah harus jalur viral atau jalur organik. Kalau dua-duanya bisa, kenapa tidak gitu. Tapi dilihat kembali gitu ya teman-teman. Di sini ada pertanyaan bahwa jalur viral tapi tidak terlalu mementingkan branding. Wah, ini jalur viral tapi jalur viral yang kurang gitu. Kenapa tidak kita menggunakan jalur viral, jalur viral ataupun jalur organik, tapi tetap mementingkan branding. Kenapa? Karena produk kita tuh branding dari produk kita itu juga akan menggambarkan image si customer kita gitu kan. Image yang bagus itu juga akan apa ya, tertanam gitu di hati customer gitu untuk produk-produk kita. Jadi selama kita bisa menggunakan jalur viral dalam artian itu sosial media seperti TikTok, YouTube atau kita melihat influencer gitu ya, itu kenapa tidak gitu. Soalnya kita juga harus mengikuti adaptif gitu ya terhadap perkembangan zaman gitu. Namun juga di jalur organik juga kita bisa menggunakan juga gitu karena kita harus tetap berlahan gitu untuk mengenali customer kita dengan strategi yang tepat seperti itu. Mungkin bisa juga ya ditambahkan melalui Pak Badui. Terima kasih mungkin dari saya. Ya. Ya, saya mengiyakan ya apa yang dikatakan sama Cindy, bahwa kalau istilahnya Cindy itu kalau bisa dua-duanya bareng, kenapa harus memilih salah satu gitu ya. Nah, itu di dalam konteks strategic management, Bapak Ibu, itu kita sebut sebagai ambidexterity. Ya. Jadi kita ambidexterity, kita eksplorasi dan eksploitasi secara bersama-sama gitu ya. Nah, itu hal yang normal ya. Seringkali mungkin Cindy juga Dila menggunakan strategi tersebut untuk di saat yang sama kita membangun secara organik sebuah perusahaan, tapi di saat yang sama kita melakukan percepatan revenue dalam bentuk akuisisi, kan demikian. Jadi bisnis utama kita grooming, tapi kita tahu bahwa bisnis ini akan dapat cuan atau dapat revenue di tahun ketiga. Nah, pertanyaannya kan, komisaris atau pemegang saham ini mintanya tahun ini harus cuan kan gitu. Nah, supaya itu efektif ya kita lakukan aksi merger akuisisi. Jadi kita akuisisi sebuah perusahaan, nanti kalau dikonsolidasi revenue kita akan besar, tapi sebetulnya itu bukan revenue utama kita. Jadi namanya adalah ambidexterity Bapak Ibu, atau istilah lain adalah paradoks ya. Di saat yang sama kita membangun yang grassroots, landai naik, atau yang kedua kita juga langsung eksploitasi pasar. Eksploitasi pasar tadi istilahnya Dila adalah apa, FYP ya. FYP gitu. Itu adalah eksploitasi pasar karena sangat efektif, instan. Tapi jangan lupa, sesuatu yang instan isi come isi go ya. Sesuatu yang gampang kita peroleh akan gampang juga kita akan pergi. Maka harus paralel. Nah, cuman catatannya adalah yang viral-viral negatif itu ya digantilah viral positif kan gitu ya. Sehingga kalau kita bicara branding, betul, brand development ya, brand recovery. Karena kalau brand kita sudah jelek, brand recovery itu jauh lebih susah daripada brand development ya. Jadi brand development itu gampang Bapak Ibu ya, step by step, tahap demi tahap.
Tapi kalau sudah rusak brand kita, memperbaiki brand itu butuh bertahun-tahun, ya bertahun-tahun. Jadi lakukan paralel, tapi menggunakan cara yang benar. Seperti itu. Jangan sampai negatif viralnya. Begitu. Tapi kadang-kala gini juga, negatif positif itu kan menjadi perspektif ya, Dila ya, menjadi perspektif ya. Ini juga seru juga kalau kita bicara viral, apalagi sekarang musim pilpres ya. Ya kadang-kala ini menjadi sudut pandang juga gitu. Ya kita nggak jauh ke sana, tapi positif negatif itu lagi-lagi Bapak Ibu, orang Indonesia itu tipe customer yang multidimensi ya. Pagi itu cinta, siang itu bisa benci. Hati-hati ya. Jadi berangkat misalnya kita mau makan ramen gitu ya. Berangkat itu sudah seneng, masa lalu kita memorinya bagus, tapi nanti sampai sana bisa langsung benci. Mungkin karena pelayanannya nggak bagus atau apa, sangat mungkin. Nah itu swing, sangat cepat. Itu karakter Gen Z atau milenial. Nah, mungkin itu kata kuncinya kalau target kita milenial. Mereka sangat mudah gonta-ganti perasaan, hati-hati. Ya, oke, saya kembalikan ke Dilan. Iya, Pak. Kalau generasi kita itu memang istilahnya apa ya, mudah berpindah ke lain hati gitu. Makanya kalau mana nih yang FYP ya kita ikuti gitu kan. Makanya dengan adanya media sosial ini sebenarnya ya bisa menjadi sebuah alat gitu kan yang memberikan dampak positif bagi para pemilik brand. Tapi memang harus diperhatikan kalau kita bangun brand itu ya jangan sampai istilahnya itu rusak, menimbulkan citra negatif. Kalau bisa itu kan kita ketika membangun brand ya kita tuh bisa sampai brand image terus sampai ke brand equity gitu. Kayak misalkan Indomie mungkin ya. Itu kan sebenarnya kan produknya mie instan dengan merek Indomie. Tapi karena dia itu udah mencapai brand image, jadi masyarakat mungkin kalau beli mie instan udah nggak menyebut mie instan lagi, menyebutnya udah sampai Indomie gitu. Nah, oke, mungkin pertanyaan dari Salsa mungkin sudah terjawab ya Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak sebelum kita akhiri webinar series pada pagi hari ini. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan Scale of Economics serta Scope of Economics dari Eka Gitasari. Saya Bu Eka, salam kenal Bu Eka. Kemudian pertanyaannya, jika produksi job order, apakah bisa menggunakan skala ekonomi? Ya mungkin bisa Pak Badawi jawab atau mungkin Mbak Cindy ya. Oke, Iya. silakan. Eh, jadi gini, order. Eh, kita harus tahu dulu nih produknya. Mungkin Bu Eka bisa bisa apa on cam atau bisa menyampaikan ini produknya customize atau tidak customize. Itu dulu harus saya tahu dulu itu. Ya, Bu Eka, oke. selamat pagi Bu Eka. Ya, pagi, Pak. Iya. Pagi, salam kenal Bu Eka. Iya, salam kenal Pak Badrowi. Iya. Bu Eka, saya mau konfirmasi dulu, itu produknya custom atau general? Artinya produk yang sama juga bisa dibeli konsumen-konsumen yang lain. Gini, Pak, untuk produk kita itu spesifik ya. Jadi produksinya hanya satu produk saja. Jenisnya adalah silinder. Jadi tabung silinder untuk offset percetakan itu loh, Pak. Jadi kita Hmm. hanya satu produk, tapi banyak ukuran. Banyak ukuran ini dalam artian spesifik ya dari masing-masing customer itu ada yang ukuran kecil milimeter, 1 milimeter, ada yang besar, ada yang sedang gitu. Tapi kita memang produksinya hanya satu macam aja. Itu jadi produk cylinder liner untuk ini Pak, apa namanya kemasan packaging, stiker. Jadi Bapak kalau tahu kemasan Cleo plastik, botol plastik itu kan mesti ada tulisan Cleo di plastiknya, terus Daya, Rinso. Nah, itu kita yang membuat stikernya itu. Hmm. Iya, Jadi iya. job order. Jadi gini, hanya momen-momen tertentu aja. Jadi waktu misal Indomie atau kopi Top ABC ini dia launching produk baru. Kemudian dia pasti pesan ke tempat kami gitu, Pak. Tapi saat saat itu sudah
sudah maksudnya dengan sudah pesan satu order gitu udah selesai. Kemudian nanti kalau udah habis nih stoknya baru order lagi. Jadi tidak continue, Pak. Gitu. Jadi kita berdasarkan job order itu tadi. Ya. Jadi terima kasih Bu Eka. Ini yang kita sebut dalam strategi manajemen itu adalah stuck in the middle, Bu Eka. Jadi Iya, Pak. ini sangat merugikan sebetulnya. Makanya kita harus cari solusinya apa gitu ya. Jadi strategi kita bagi dua. Ya seperti tadi. Apakah kita mau bicara volume atau kita bicara margin? Ya. Kalau margin kuantitasnya itu kecil, ya, tapi marginnya adalah besar, harganya mahal, ya. Atau kalau volume kuantitasnya itu banyak, tapi harganya itu murah, Bu Eka. Nah, nah posisinya Bu Eka itu ada di tengah-tengah masalahnya, ya. Yang bisa melakukan skala ekonomi itu adalah volume. Oke, Pak. Jadi kita bisa produksi banyak. Jadi kalau kita bicara skala ekonomi, itu strateginya adalah produksi dulu, baru kita push ke pasar. Jadi push strategi, bukan pull strategi. Kalau margin ini pull, ya custom, produk-produk custom, produk-produk luxury, ya itu pull. Kalau produk-produk retail, yaitu bicaranya volume. Ini adalah push, ya produk kita dorong ke pasar. Tapi kalau luxury dan custom ini adalah pull. Konsumen kita tarik untuk datang ke kita. Nah, posisinya Bu Eka ini di tengah-tengah masalahnya. Jadi bicara retail, iya itu retail. Produksi volume besar tidak bisa karena apa? Ada sisi-sisi custom. Satu produk beda-beda. Ini adalah posisi perusahaan yang menyulitkan. Ya, posisi perusahaan yang menyulitkan. Nah, jadi pertanyaannya tadi apakah bisa pakai skala ekonomi? Tidak bisa. Skala ekonomi hanya bisa dilakukan untuk produk yang volume. Bicaranya volume, yaitu kuantitasnya banyak, ya, dan harganya murah. Sekali produksi untuk banyak. Terus setelah diproduksi banyak, masuk di inventory, kita push, kita dorong ke pasar untuk kita jual. Maka sales di sini, ini perannya penting sekali. Maka bonusnya luar biasa. Setahun tuh bisa beli mobil mereka, biasanya. Ya, kalau di sini adalah pool. Kalau di pool itu strateginya bukan sales, biasanya mereka nyebutnya adalah account director atau account manager, kan gitu ya. Kalau di bank kan ada account manager seperti itu. Karena pool ya produk-produk custom seperti misalnya KPR tapi di model-model yang macam-macam gitu ya. Itu custom ya. Nah, kalau di tengah-tengah ini sesuai dengan skenario atau produknya Bu Ika tadi, cylinder line, mungkin begini Bu, kita juga akhirnya tapi ini bukan solusi solusi 100% ya, karena saya juga harus observasi sebetulnya untuk bisa menjawab. Observasi produk, observasi marketnya BIK. Tapi sekilas dari pandangan saya, posisinya itu di tengah-tengah. Maka kalau di tengah-tengah, itu kalau boleh tahu harganya mahal atau murah BIK? Atau di tengah-tengah Murah, juga harganya? murah sekali, Pak. Jadi memang kalau saya ini ya, saya lihat untuk proses produksinya, produk ini karena memang spesifik ya, kita jual itu per senti, Pak. Harganya Hmm. itu tidak mahal. Nah, itu loh. Jadi yang membuat perusahaan saya ini bisa growing nggak ya ke depan? Karena terus terang secara margin itu kecil, tipis sekali, Kecil, Pak. Betul. tapi nggak bisa bicara volume yang besar. Nah, ini karena job order tadi ya, Pak Iya, ya. itu mungkin begini. Salah satu rekomendasi saya secara general ya, Ibu harus rubah proses bisnis. Karena kalau proses bisnisnya marginnya kecil, tapi harganya tidak mahal, jadi marginnya kecil, harganya murah, ya itu ibarat kata itu kerjanya dapat keringat saja, Bu Eka, nggak akan Betul, dapat betul. cuan gitu loh. Hanya capek. Maka proses bisnisnya harus dirubah. Apakah nanti ada satu line production yang itu bikin satu produk ya satu jenis item yang bisa dibuat banyak sehingga harganya murah.
Tapi kalau selama ini ada order baru bikin, itu nggak bisa. Itu di tengah-tengah pasti. Ini kerjanya capek, tapi nggak ada uangnya kadang kala BK. Ya Iya kalau betul. semakin besar uangnya, capeknya juga makin besar. Atau kalau dengan tanda yang kata yang lain, SDM-nya makin banyak. Tapi kalau kita bicara rasio, ya persentasenya tetap kecil. Akhirnya kan gitu. Volume revenue-nya makin besar, COGS-nya juga makin besar. Sehingga net profit-nya tetap kecil rasionya. Itu kayaknya begitu ya, Bu Eka ya. Iya, iya betul. Nah, untuk iya Pak, untuk menyambung untuk masalah apa namanya karyawan ya, biasanya untuk manufaktur itu yang ideal ya Pak, agar kita secara profit itu lebih kita menguntungkan itu untuk karyawan salary ya, salary karyawan tuh biasanya berapa persen ya Pak? Dari omset atau dari gross profitnya ya, yang Kalau biasanya idealnya. begini, Bu. Yang pasti harus efisien. Mungkin saya nggak berani bicara rasio persentase, karena pengalaman saya, meskipun sama-sama industri manufaktur, itu beda kepemimpinan, beda cara, beda strategi itu juga berbeda-beda. Cuman yang bisa saya share adalah, kalau SDM di dalam manufaktur itu tidak krusial, itu bisa outsourcing. Itu jauh lebih murah. Kalau tidak outsourcing, ibu bisa pakai skema sifatnya adalah turnover-nya tinggi. Jadi jangan membuat semacam skema loyalty. Karena nanti semakin lama karyawan bekerja, itu hak-haknya makin besar. Jadi turnover. Saya perhatikan beberapa manufaktur besar begitu. Setiap 6 bulan atau 1 tahun pasti ganti SDM-nya. Nah, kan lulusan SMA atau lulusan SMP misalnya, mungkin STM ya, SMK atau SMA, itu bisa seperti itu. Jadi skenario-nya adalah pada SDM untuk menekan COGS. Oh Kalau gitu, soal oke oke. persentase, tergantung nanti mau skema outsourcing atau skema internal, tapi rollover atau turnover karyawannya cepat. Seperti itu, Mm, Bu. mm, mm. Iya iya masuk Pak. Pak, satu lagi tambahan atau pertanyaan dari saya. Ini tadi Bapak menyampaikan perubahan proses bisnis. Maksudnya kalau bisa berubah proses bisnis ini maksudnya apa Pak? Beda produksinya atau bagaimana ya? Contohnya begini, tadi saya contoh pabrik sepatu, Bu. Pabrik sepatu itu biasanya ada beberapa line production. Yang pertama misalnya pemotongan, gitu ya. Sebentar. Misalnya ini pemotongan, ya. Setelah dipotong, dilanjutkan ke line berikutnya, yaitu adalah jahit. Setelah dijahit, lanjut yaitu misalnya color, pewarnaan. Dilanjutkan misalnya packing, misalnya begitu. Nah, ternyata proses bisnis pertama dia hanya maklon untuk brand besar. Let's say quantity per hari adalah 1.000 unit, misalnya begitu. Nah, untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, maka ternyata dia membuat proses bisnis baru, yaitu apa? Dia menciptakan brand sendiri atau brand indie misalnya gitu ya. Nah, ini adalah proses bisnis baru. Sehingga ketika dia lakukan pemotongan sama, penjahitan sama, coloring sama, packing sama, kalau yang brand besar, model bisnis pertama packing, maka distribusinya adalah ke brand tersebut. Tapi karena kita bikin brand indie sendiri, maka distribusinya adalah kita menciptakan sendiri, apakah lewat sosial media, membangun merek kita, ataukah kita menggunakan KOL, Key Opinion Leader, untuk bicara produk kita, brand kita, seperti itu. Nah, ini proses bisnis baru. Nah, proses bisnis baru ini untuk menentukan apa? Sehingga kuantitas per hari, misalnya sebelumnya skenario bisnis pertama atau proses bisnis pertama per hari ada 1.000 unit, dengan adanya skenario kedua itu bisa menjadi anggaplah 1.500 unit. Sehingga produktivitas atau revenue itu bisa kita naikkan. Dengan apa? Dengan total SDM yang sama. Bayangkan revenue-nya sama, tapi revenue-nya naik, COGS-nya itu tetap. Pasti net profit-nya akan naik. Nah, kalau
pegawai potongnya ini sudah handal, kita nggak perlu rekrutmen baru. Kita cukup nambah jam lembur. Nah, kalau jam lembur, maka sangat gampang juga bagi kita. Jadi revenue-nya naik, COGS-nya tetap. Nah, ini yang saya maksud sebagai proses bisnis, Bu. Nah, apakah di perusahaannya Bu Eka itu artinya menciptakan satu line merek, ataukah satu line skenario marketing, ataukah satu line untuk jenis kontrak? Jadi kontrak langsung 1 tahun. Saya pernah juga menjumpai manufaktur, ternyata ada repeat order. Nah, repeat order 1 bulan sekian box, ada invoice keluar. Bulan kedua invoice keluar. Bulan ketiga ada permintaan invoice keluar. Ternyata itu sudah terjadi 3 tahun. Maka kita membuat proses bisnis baru dengan cara invoice langsung permintaan diestimasi 1 tahun berapa, langsung kita beli stok inventory bahan baku untuk 1 tahun. Meskipun nanti invoice tetap kita keluarkan per bulan, tapi kita sudah prediksi. Dan MOU langsung harga 1 tahun, itu harganya lebih murah. Dari user harganya dapat lebih murah, karena biasanya beli 1 kardus, sekarang langsung 100 kardus, lebih murah pasti. Dari sisi pabrik, dia juga lebih aman, karena inventory aman, bisa lebih banyak, sehingga kontrak langsung 1 tahun. Nah, ini yang dimaksud sebagai proses bisnis. Seperti itu, Bu Eka. Oke, Pak. Berarti kalau gitu kita memang dari sisi marketingnya ada kontrak selama 1 tahun ke depan dengan customer gitu ya, Pak. Betul. Jadi kalau misalnya customer itu tidak bisa mengkonsumsi sebanyak ya itu sudah bukan tanggung jawab kita. Itu konsekuensinya customer. Kenapa nggak bisa nge-push penjualannya gitu? Sangat mungkin begitu. Karena kembali lagi, posisi perusahaan ibu itu di tengah-tengah. Bicara volume juga separuh-separuh, bicara margin juga separuh-separuh. Jadi ditentukan. Kalau kita bicaranya adalah invoice langsung 1 tahun, sebetulnya posisi tengah ini kita geser menuju volume. Kan begitu, Bu Eka. Ya. Atau Ibu juga bisa menggeser posisi tengah ini ke margin dengan cara apa? Cari brand-brand besar, brand-brand luxury. Itu harganya bisa lebih mahal. Ya. Jadi pengalaman saya di family business di Taiwan, saya pernah itu ternyata merek-merek kosmetik ya, lip matte, apa skincare dari Indonesia itu ke bawah ke sana semua dan itu harganya mahal sehingga marginnya juga akan lebih bagus karena harganya bisa lebih mahal seperti itu Bu Eka, tergantung pilihan sekarang mau digeser ke volume atau digeser ke margin, masing-masing punya caranya sendiri-sendiri begitu Bu Eka. Oke, Pak. Terima kasih untuk saran dan masukannya. Sangat bermanfaat, Pak. Saya kembalikan ke Dilan. Iya, mungkin terima kasih atas pertanyaannya Bu Eka karena kita langsung dikasih studi kasusnya langsung ya dari materi kita pada pagi hari ini. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf pada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan dari KMMB yang mungkin sudah menuliskan pertanyaan, sudah semangat nih, tapi masih belum bisa terjawab pada pagi hari ini. Mungkin di minggu depan ketika ikut webinar series lagi, Bapak Ibu maupun rekan-rekan bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Ya, mungkin kita cukupkan untuk webinar series keempat kita pada pagi hari ini dengan pembahasan Economic of Scale dan juga Economic of Scope dengan Pak Badowi selaku speaker pertama dan juga Cindy Paulina selaku speaker kedua. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan juga kesediaannya untuk memberikan insight serta ilmu kepada kita. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan agar mengisi link absensi yang sudah kami sediakan di kolom chat. Jadi nanti ketika Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan ini sudah mengisi link, nanti akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan webinar series 4, kolaborasi KMMB bersama Ijma'ans. Oke. Dan saya promosi lagi ya. Jadi di setiap hari Jumat, setiap minggu kita selalu mengadakan webinar series. Kita membahas materi terkait dengan corporate strategi. Dan kali ini KMMB berkolaborasi dengan Ijma'ans Indonesia
Jadi di webinar series ini mungkin selain corporate strategi, dengan kolaborasi yang sudah kita lakukan, kita juga nanti ke depannya bisa sharing-sharing terkait dengan ilmu-ilmu lain. Dan minggu depan kita akan bahas mengenai diversification strategi bersama Pak Badawi selaku Direktur KMMB dan juga Widianti Ayuni Lasari selaku Associate Consultant dari KMMB. Dan mungkin saya promosi lagi ya yang terakhir. Jadi selain diversification strategi ada juga webinar series lainnya dengan beberapa topik. Jadi kalau pagi hari ini kita sudah membahas mengenai economic of scale dan juga economic of scope. Di sini kami sementara itu sudah merencanakan sampai webinar series ke-12 dengan pembahasan creating synergy. Ya, mungkin webinar series pada pagi hari ini saya cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Terima kasih atas kesediaan Pak Badawi dan juga Cindy Paulina. Saya ucapkan lagi atas materi yang sudah disampaikan serta kesediaan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan dari KMMB dengan penuh semangat di hari weekend penghujung tahun ini untuk setia mendengarkan materi, mengikuti istilahnya knowledge sharing ya kalau di kita sampai dengan pukul 11 kurang 5 ya. Oke. Saya akhiri dari Balkis Aldila Batubara selaku moderator pada pagi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk stay tune dan juga join di webinar series kolaborasi antara KMMB dan Ijma Ans Indonesia. Selamat pagi.